Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase ya. Di hari Sabtu ya. Jadi di bulan Mei ini kita agak rubah jadwalnya Saudara ya. Karena ada banyak rekan-rekan pelayan Tuhan yang mau melayani di channel YouTube ini ya. Ada Pastor Bimo hari Senin, kemudian saya juga live ya di hari Selasa. Bapak Ibu bisa ikuti ya materi-materi ya, saya yang dari di hari Selasa di program Mutiara Terpendam ya. Saya akan mengupas Alkitab di sana atau membagikan khotbah yang lebih praktikal ya. Yang bisa menjadi membuka wawasan Bapak Ibu how to-nya dalam mengerjakan firman Tuhan. Ya kalau di hari Minggu saya memang lebih dalam lagi ya mengajarnya ya, tapi bagi Bapak Ibu yang memang butuh untuk khotbah yang lebih down to earth, khotbah lebih yang lebih dibutuhkan dalam keseharian, Bapak Ibu bisa ikut live streaming ya. Ibadah tengah minggu lah ya, karena saya ada memuji Tuhan, kita mengajak memuji Tuhan juga, mendengarkan firman dan juga menerima berkat dari Tuhan. Di hari Selasa ada Pak Prana ya yang juga mulai tergerak untuk layani digital 2 minggu sekali, nanti selang-seling dengan saya juga ya. Jadi saya nanti akan live juga tuh. Jadi kalau Pak Prana minggu pertama dan minggu ketiga, minggu kedua, keempat dan kelima itu saya nanti yang isi. Saya akan membagikan saya akan ngobrol tentang topik-topik yang keseharian, yang lagi viral, yang lagi hangat begitu ya. Itu yang saya bagikan dalam selang-seling dengan Pak Prana di hari Rabu. Baru Deep Talk with Pase Kamis, Jumat, Sabtu ya. Minggu nanti mulai Mei ini akan ada program baru juga namanya Just Talk. Jadi bentuknya bukan video tapi podcast audio ya. Nanti saya akan ngobrol santai ya dengan bahasa yang lebih santai ya tentang
banyak hal juga ya, tapi nggak sendirian. Ya ada Pastor Bimo, ada Pak Prana juga. Mungkin nanti kita ngundang teman-teman kita yang dari pendeta dari luar the way gitu ya, yang kita undang untuk nimbrung, untuk ngomongin satu hal, baik yang itu keseharian, berita-berita yang ada di masyarakat, atau sesuatu yang harus kita sikapi dalam kehidupan gitu ya. Nanti selang-seling juga dengan Bible Talk yang nanti akan kembali dibuat lagi videonya, rekamannya, dan itu membahas mengenai topik-topik di Alkitab yang dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan yang bicara tentang hal ini ya. Jadi di channel ini Senin sampai ketemu Senin lagi ya, selalu ada program ya. Bahkan ada yang sehari bisa 2-3 kali ya. Kalau yang di membership, Bapak Ibu yang mau belajar sekolah Alkitab, Bapak Ibu yang jadi ikut membership, itu setiap Kamis, Jumat, Sabtu itu juga ada video-video, tapi memang hanya untuk membership karena itu materi pengajaran yang dalam sekali. Jadi kalau saya bagikan umum, takutnya Bapak Ibu yang tidak seiman dengan saya, dalam seiman itu tidak memahami pemahaman saya ya, pemahaman doktrinnya berbeda ya, Bapak Ibu nanti akan jadi batu sandungan gitu ya, karena berbedaan tafsir dan doktrin ya. Jadi saya hanya membagikan apa yang saya pahami, yang saya mau dalami, yang saya bagikan kepada orang yang mau mendengarkan saya saja. Tentu akhirnya dengan membayar ya, mereka berarti mau ada effort lah yang dikeluarkan untuk mau belajar bersama saya. Meskipun bayarnya nggak mahal ya. Kalau jadi membership cuma 20.000 per bulan, kalau ikut sekolah Alkitab cuma 50.000 per bulan. Hari Minggunya kita live streaming. Ya, saya live streaming. Jadi sehari ada yang 2 program, ada yang 3 program bahkan ya. Jadi semua kita buat karena kami rindu, kami diberkati Tuhan dengan karunia pengajaran ya, teman-teman lain juga punya kelebihan masing-masing dan itu mau kami bagi ya pada banyak orang, supaya lewat komunitas The Way yang nggak seberapa besar ini, tapi banyak orang yang nanti jadi pinter, dan siapa tahu Tuhan pakai jadi pemimpin komsel, jadi gembala bahkan mungkin ya, sehingga akhirnya ya kerajaan lewat pelayanan The Way kerajaan Allah lewat pelayanan The Way bisa semakin tersebar kemana-mana. Oke ya, kita doa ya, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini kami sudah siap untuk membaca Yesaya pasal 3. Berikan hikmat marifat kepada kami, sehingga setiap kami ketika selesai tidak sama ketika kami memulainya. Kami dapat hikmat rema dari Tuhan, sehingga kami bisa memahami bagaimana kami harus berbuat, bertingkah laku di sisa hidup ini yang menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Yuk kita siapkan Yesaya pasal yang ketiga ya Bapak Ibu ya. I am the God, oh yes, that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. Oke, Yesaya pasal yang ketiga. Hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu, ya, itu perikopnya. Bersama saya ya Bapak Ibu ya, ayat 1. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam, akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan. Segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasehat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan desak-mendesak, seseorang kepada seseorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Sehingga apabila seseorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, "Engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan reruntuhan ini di bawah kuasamu." Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, "Aku tidak mau menjadi tabib, di rumahku tidak ada roti, tidak ada jubah, janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa." Sungguh, Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh. Sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadiratnya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka akan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya dan tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah, berbahagialah orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik,
Malapetaka akan menimpanya sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu. Barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Perikop berikutnya ya. Hukuman Tuhan terhadap wanita-wanita Sion yang sombong. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya, dan gemerincing dengan giring-giring kakinya, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dari mereka. Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang dan bulan-bulanan, perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh dan kerudung-kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang lantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wangian dan jimat-jimat, cincin materai dan anting-anting hidung, pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang dan pundi-pundi, cermin-cermin, baju-baju, dan dari kain lenan, ikat pinggang kepala dan baju-baju luar. Ayat 24. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk, sebagai ganti ikat pinggang seutas tali, sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, sebagai ganti pakaian hari raya selai kain kabung, dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengaduh dan berkabung, dan kota ini seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, nubuatan Yesaya ini tentu nubuatan sebelum orang Israel dibuang atau orang Yehuda dibuang ke Babel. Jadi Yesaya inilah nabi yang hidupnya cukup jauh gitu ya dari zamannya Yeremia atau dari zaman pembuangan ke Babel. Sejak Yesaya saja, Yesaya sudah mengingatkan orang Israel jangan sombong, jangan sombong. Meskipun tadi bahasanya perempuan-perempuan Sion yang dihukum Tuhan, karena semua yang indah-indah itu akan diubah Tuhan karena dosa mereka, dosa kesombongan. Sampai wangi-wangian akan jadi bau busuk, pakaian pesta jadi kain kabung. Itu kan bukan gambaran perempuan saja, tapi perempuan itu menjadi simbol dari seluruh orang Yehuda yang nanti akan Tuhan ubah menjadi orang yang terhina karena dosa kesombongan. Ya, saya bilang dalam episode kemarin itu bahayanya dosa kesombongan sebenarnya. Kita itu, natur manusia itu sombong itu menjadi mungkin ya. Dipuji dikit bisa sombong, bisa lakuin dikit bisa sombong, bisa melakukan hal dikit jadi sombong, bisa punya lebih dikit jadi sombong. Ya, coba deh Bapak Ibu, mungkin tingkat kesombongannya kalau kita ngomong persentase ya berbeda-beda setiap kita. Saya tidak mengatakan bahwa setiap kesombongan itu bisa menjadi dosa. Karena saya bilang tadi ya, sombong itu naluri kok. Ya, saya ngomongin diri saya aja deh. Ketika saya pertama kali khotbah, terus khotbah saya diapresiasi oleh yang dengar saya, yang notabene orang yang dengar saya itu orang kampung, karena saya ketika pertama kali khotbah benar-benar di gereja, di mimbar gereja itu, saya sedang melakukan mission trip ke daerah, ke kampung. Jadi saya khotbah di depan orang kampung. Saya yang khotbahnya cepat, saya berusaha khotbah pelan-pelan. Saya yang tadinya idealis, khotbahnya harus pakai bahasa asli, saya coba pakai bahasa yang paling sederhana. Dan ketika akhirnya khotbah saya yang sederhana itu dalam bahasa yang sederhana, dalam durasi waktu sekitar 30 menit, 20 menit itu diapresiasi oleh mereka, saya jadi sombong. Sombongnya itu bukan sombong yang mendatangkan dosa, tapi saya jadi agak besar kepala. Keren juga gue ya. Atau kalau kita mau ngomongin yang bukan pelayanan, Bapak Ibu tadinya kemana-mana naik angkot, gak punya kendaraan sendiri, tiba-tiba ada berkat Bapak Ibu bisa beli motor listrik lah hari ini. Dimana semua orang belum punya banyak motor listrik. Ibu naik, Bapak naik motor listrikmu yang gak ada suaranya itu, yang harganya relatif lebih mahal dari motor-motor biasa. Pasti ada kebanggaan kan? Kalau kita lewat jalan kampung, motornya keren, lainnya suaranya, ya, motor listrik ya, wah. Larang loh, besar kepala. Habis punya motor, tiba-tiba ada berkat, kita bisa beli mobil. Coba saudara, inget-inget deh.
Saudara yang pertama kali naik mobil dan mobil itu kau beli dari hasil keringatmu sendiri. Apa tidak ada gitu dalam beberapa waktu ya, awal-awal nyetir mobil sendiri hasil keringat sendiri tuh kita jadi sombong, kita jadi bangga ya. Nyetir jadi kayak gimana, padahal mobilnya juga mobil yang paling murah, tapi itu hasil keringat kita sendiri. Dan untuk pertama kalinya kita punya mobil, kita pasti bangga, kita nggak malu gitu naik mobil kita, dan di sampingnya ada BMW, ada Mercy, ada Rolls Royce, ada Lamborghini, kita nggak malu. Kenapa? Itu mobil pertama kita dan ini hasil jerih keringat kita sendiri. Meskipun harga mobil kita mobil di bawah 150 juta atau di bawah 100 juta, tapi itu mobil kita. Orang yang samping kita naik Tesla, kita nggak malu. Ya, ada kan hal-hal seperti itu yang kau rasakan kan? Bapak Ibu dapat berkat tinggal di rumah yang baru, rumah hasil keringat kita sendiri. Meskipun rumah kita itu kecil, tipe sangat-sangat sederhana, tapi itu rumah kita sendiri gitu loh. Tadinya kita selama ini hanya ngontrak, ngekos, pindah sana, pindah sini. Tiba-tiba Tuhan izinkan punya berkat rumah, dan rumahnya meskipun kecil kita bangganya minta ampun. Ya. Jadi kesombongan itu sesuatu yang pasti gitu loh, saudara. Jadi kalau ada orang bilang, saya tuh nggak pernah sombong, ini orang yang aneh gitu ya. Pasti ada, cuman akhirnya kesombongan itu dibuahi, sehingga kita akhirnya merendahkan orang, atau kita segera tiba-tiba sadar gitu ya, nggak boleh nih, ya nggak boleh gini. Ini malah bikin buat aku semakin terjerumus nanti, ya nggak bisa fokus lagi, cepat puas, aku nggak boleh sombong. Nah kita bisa ubahnya menjadi sesuatu yang akhirnya biasa aja, itu tergantung kita. Tapi intinya yang saya mau katakan, Mbak, kesombongan itu pasti ada lah. Bapak Ibu pernah kita kuliah dapat nilai A ya, untuk pertama kalinya dapat nilai A, masa nggak sombong? Dapat IP tiba-tiba 3,9 nyaris 4, masa kita nggak sombong ya? Tapi akhirnya sombong itu kita merendahkan orang yang IP-nya jelek dari kita, atau kita kelola kesombongan itu menjadi enggak lah, kalau aku tetap sombong malah nanti aku lupa diri, malah nanti nggak bisa pertahankan, aku nggak mau, aku mau belajar lagi lah, udahlah mau IP 4 ya biasa aja lah. Itu kan tergantung kita. Tapi kita pasti pernah lah di titik itu untuk sepersekian detik lah. Kalau benar-benar cepat sekali kau bisa menghilangkan kesombonganmu. Ya kan? Intinya kita nggak boleh sombong berkepanjangan, apalagi sombong yang nantinya berbuahkan dosa. Kalau iya, akhirnya kayak Israel, kayak Yehuda. Kenapa Yehuda sombong? Karena mereka diberkati, saudara. Ya, bagaimana mereka tidak diberkati? Ada pride, ada kebanggaan. Mereka tinggal di Yerusalem, ibu kota mereka Yerusalem, di mana Yerusalem itu ada istana raja yang megah, ada bait Allah, ada kuil lah gitu ya. Karena setiap negara, setiap kerajaan, setiap bangsa kan punya dewa dewinya, punya kuil dong. Nah kuil mereka, di mana itu kuil untuk menyembah kepada Elohim Adonai, kepada Tuhan. Bahasa kita tuh bait Allah, tapi untuk sama aja kuil kepada Tuhan. Itu megahnya minta ampun. Ya, dibangun oleh Salomo dengan lapis emas dan lain sebagainya. Gimana nggak megah, saudara? Otomatis jadi sombong. Ya, saya aja dulu saya masuk Serpong, ya itu tahun berapa ya? 2006, 2007 saya masuk Serpong. Saya masuk Alam Sutra, meskipun udah perumahannya udah lumayan oke gitu ya, tapi belum ada mallnya, belum ada akses jalan tol keluar Alam Sutra. Ya, saya udah senangnya minta ampun karena meskipun rumah saya nggak gede, kecil, tapi ini rumah pertama saya, berkat Tuhan buat saya. Seneng, bangga. Tapi saya lebih bangga lagi ya ketika akhirnya Alam Sutra berkembang. Ada akses tol, ada mall, sekarang menjadi kota sendiri. Saya nyaris tidak pernah keluar Alam Sutra kalau nggak ada kebutuhan khusus. Mau cari makan, mau cari hiburan, mau cari apapun ada di Alam Sutra. Ya. Paling kalau jauh-jauhnya ya cuma ke Serpong aja, ke BSD atau juga ke Gading Serpong yang notabene masih lingkungan yang satu kota mandiri gitu. Serpong namanya. Bangga saya. Dulu saya ketika baru pertama kali masuk ke Alam Sutra ini, ya ketika ditanya orang tinggal di mana di Alam Sutra, meskipun ada sedikit kebanggaan tapi sedikit sekali karena belum banyak orang yang kenal Alam Sutra gitu ya. Di mana tuh? Di Tangerang Selatan. Ngiris gitu, pelan gitu ngomongnya. Pinggiran Jakarta. Tapi sekarang ya saya kalau kemana-mana ditanya, saya orang Pak Pendeta orang mana? Saya orang Banten. Bantennya di mana Pak? Tangerang Selatan. Di mana Pak Tangerang Selatannya Pak? Di Alam Sutra. Ya, itu otomatis gitu karena kebanggaan muncul. Kenapa? Karena tempat tinggal kita, lingkungannya, ya, society-nya, masyarakatnya udah modern. Ya, gedung bertingkat banyak sekali. Cuma di Alam Sutra aja gedung bertingkatnya banyak. Ya.
Jadi ya ada kebanggaan gitu. Nah, orang-orang Israel, orang-orang Yehuda itu seperti itu. Akhirnya mereka menganggap diri mereka itu bangsa yang besar, mereka itu tak terjamahkan dan lain sebagainya. Mereka pasti diberkati, apalagi mereka punya iman, mereka adalah umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, satu-satunya bangsa di bumi yang dipilih Tuhan jadi umatnya Israel. Kesombongan itulah menjatuhkan mereka. Belajar dari Israel. Saya belajar. Saya bilang, saya nggak bisa mengendalikan kesombongan. Saya diapresiasi orang, pasti ada sedikit, tapi saya langsung matikan dalam nama Yesus. Kayak contoh gitu ya, ekspresi saya kalau dipuji, saya khotbah di tempat lain. Pak, terima kasih ya khotbahnya memberkati banget ya, itu dari Tuhan Bu. Tuhan yang berfirman. Saya ini apalah. Itu bukan basa-basi kosong, karena saya udah menyadari nggak boleh sombong gitu. Buat apa sombong? Saudara yang udah kenal saya kan sudah saya ceritakan saya tuh dulunya gimana gitu kan. Jadi saya bisa seperti ini. Bisa kata orang khotbahnya jelas, khotbahnya masuk logika, khotbahnya memberkati, khotbahnya keren. Itu semua karena anugerah. So buat apa saya sombong gitu. Tapi namanya manusianya Seno ini ya tetap aja ada gitu loh. Saya nggak mau jadi orang yang naif atau orang yang munafik, tetap aja ada. Dipuji orang pasti agak seneng gitu. Kuping tuh jadi kembang kempis, bukan hidung ya, kuping. Tapi saya langsung ingat, ini bukan hebatnya aku. Kalau bukan Tuhan yang karuniain, nggak mungkin bisa kayak gitu. Langsung saya patahkan. Ya, puja-puji orang langsung saya stop. Saya nggak suka dengar orang. Saya nggak mau membiarkan orang terus memuja-muji saya gitu. Saya langsung stop. Saya begini karena Tuhan Bu. Diam dia langsung. Ya. Jadi saya tidak lagi dipuji. Sebab kalau saya terus dipuji, saya pasti akan terus semakin besar kepala. Itu manusiawi namanya. Saya langsung potong. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah beberapa kali yang ngomong seperti itu, saya langsung cut gitu. Itu bagian saya untuk membuat diri saya tidak jadi sombong. Ya. Jadi gara-gara kesombongan ini Israel ya seperti itu. Ya. Israel seperti bangsa yang berbeda. Ya. Yang tadinya diberkati Tuhan luar biasa, tiba-tiba menjadi bangsa yang benar-benar ya. Di zamannya Yeremia kita sudah selesaikan kitab Yeremia kan, ya. Menjadi bangsa yang benar-benar hancur karena Yerusalem bahkan bait Allah benar-benar diperlakukan tidak baik oleh tentara Babel. Semuanya yang bahkan kertas-kertas lapis emas itu dikuliti dan dibawa ke Babel semuanya. Dan dalam Yesaya pasal 3 tadi juga selain kesombongan yang saya dapatkan dari Tuhan, yang saya mau bagikan juga bicara mengenai tadi. Karena dosa tadi, ya, semua yang hebat-hebat itu hilang. Pahlawan-pahlawan gak ada lagi, raja gak ada lagi. Bahkan sampai akhirnya yang ditinggalkan itu hanya orang-orang biasa. Terus salah satu dari mereka bilang kepada orang lainnya, yuk kamu jadi raja atas kami. Orang yang diminta jadi raja itu gak mau, saudara. Karena bingung, jadi raja buat apa? Jadi pemimpin buat apa? Tempat kita sudah hancur seperti ini. Nggak ada kebanggaan. Dan memang ketika Babel itu menghancurkan Yerusalem dan Yehuda, ya, itu Yerusalem menjadi kota yang tidak ada bagus-bagusnya. Tembok kota hancur, bait Allah hancur, istana raja hancur, rajanya nggak ada. Tapi nggak ada orang gitu yang mau jadi raja. Coba perhatikan, nggak ada. Ketika Zedekia diangkat jadi raja boneka oleh Nebukadnezar, nggak ada orang Israel yang berontak dan bilang, enggak, aku mau jadi raja. Enggak, mereka ikutin aja. Ketika Zedekia akhirnya dibuang ke Babel, matanya dicungkil, kemudian juga akhirnya Yerusalem, Yehuda yang tadinya negara bawahan, negara jajahan menjadi provinsi Babel, yang diangkat jadi gubernur atau wali negeri, itu pun juga nggak ada pemberontakan. Kenapa? Karena memang tidak ada orang-orang Yehuda yang punya jiwa nasionalis, yang pakai otak, yang berpikir kalau aku mau memberontak, kalau aku mau jadi pemimpin atas Yerusalem, apa untungnya? Semua yang indah-indah udah gak ada. Sehingga dalam Yesaya pasal 3 tadi, semua menolak untuk jadi pemimpin. Ya. Begitu kondisi Yerusalem kayak diputar balikan seperti semudah membalikkan telapak tangan. Hancur. Ya semua kita tahu tadi, gara-gara dosa dan kesombongan. Saya pernah menemukan orang yang kurang lebih hari-hari ini mengalami seperti itu, Bapak Ibu. Sedih loh saya. Ya.
Saya ngomong ini bukan untuk suatu yang apa gitu, tapi saya harus bagikan karena dalam pelayanan saya ketemu banyak orang. Hari ini orang itu, ya saya melihat kemarin terakhir, bahkan saya baru bertemu dengan dia itu ya terakhir kali ya sebelum pandemi itu, 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun yang lalu saya ketemu dengan badan yang masih bagus, ya gemuk gitu ya, bersih, istri ada, punya anak, meskipun kehidupan ekonominya memang lagi berat saat itu. Tapi kemarin saya ketemu terakhir, dia kurus, kulitnya gelap, istrinya meninggalkan dia. Tentu anak-anaknya juga tidak bersama dengan dia lagi, dan dia seperti orang yang beda 180% dari dia yang saya kenal dulu. Saya mundur lagi nih. Waktu pertama kali saya kenal dia cerita, dia berasal dari keluarga yang sangat mapan. Dia punya orang tua yang sangat kaya raya. Dia diberikan karunia luar biasa. Saya nggak mau lebih spesifik, karena kalau lebih spesifik mungkin ya nanti ada orang yang tahu saya cerita, saya disangkanya ngomongin orang itu lagi. Tapi intinya, orang ini di masa lalunya berasal dari keluarga yang sangat mapan, sangat kaya. Dia punya karunia loh ya, yang lebih dari banyak orang, sehingga lewat karunia ini dia bisa hidup. Entah gimana gitu ya, karena saya ketika bertemu dengan dia itu ya, dia tidak pernah mau datang ke saya untuk konseling gitu, nangkep ya. Jadi cerita sama saya itu ya cerita cuma tampilan luarnya, lo kenapa begini, ya dulu gue gini-gini, kenapa, tapi bukan dalam konseling pribadi. Kan kalau konseling kan nggak boleh saya paksain dong. Mana ada hamba Tuhan bilang, yuk lo harus konseling ya. Konseling itu harus dari diri. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kehidupan Bapak Ibu sekarang ini lagi down ya, terus Bapak Ibu mau bertanya sama hamba Tuhan, Bapak Ibu yang harus datang kepada hamba Tuhan. Pak minta waktu dong, Bu minta waktu dong, pendeta, pastor minta waktu dong, saya mau konseling boleh nggak? Tapi nggak bisa gitu, secara etika saya diajar begitu ya. Nggak bisa konseling itu dipaksakan. Nggak bisa misalnya saya ketemu Bapak Ibu, terus Bapak Ibu saya lihat hidupnya kok buruk gitu, yuk konseling yuk sama gue yuk. Nggak. Saya cuma mungkin mengarahkan saja ya, coba membuka supaya ada pikiran Bapak Ibu, nanti yang memilih untuk mau konseling apa tidak itu Bapak Ibu sendiri. Dan orang ini udah kenal saya sebagai pendeta. Dalam khotbah-khotbah saya, dalam sharing-sharing saya di Komsel dimanapun, ya dia tentu tahu lah bahwa kalau kita ada masalah kita datang kepada Tuhan. Kalau datang kepada Tuhan yang nggak bisa, ya kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan tentu yang benar, supaya bisa memberikan solusi jalan keluar yang baik. Nggak pernah. Jadi saya nggak pernah dapat cerita utuh kenapa dia tiba-tiba akhirnya bisa seperti ini. Pokoknya kehidupan dia dulu ketika masih remaja, bahkan ketika sudah dewasa dan berumah tangga, itu kehidupannya oke, tiba-tiba terpuruk-puruk sampai kemarin terakhir saya bilang tadi, istrinya meninggalkan, nggak punya apa-apa lagi. Nah kalau Bapak Ibu sekarang ini seperti ini, ya, seperti orang yang saya kenal ini, ya segera harus introspeksi diri, bertobat. Datang ke Tuhan lewat hamba Tuhan untuk dicari tahu kenapanya gitu, terus diputuskan segala semua itu. Kalau itu dosa harus diputuskan kan, harus diakui dong. Kalau itu dosa dari nenek moyang yang kayaknya mungkin dari hal-hal yang tidak baik, dan kita tahu, dan tapi selama ini kita biarkan saja karena menikmati kekayaan itu, dan akhirnya ketika terpuruk kita menyadari bahwa oh jangan-jangan ini karena memang dulu dari hal yang nggak benar nih, opa, oma, papa, mama dulu ngelakuin hal ini yang nggak benar. Akhirnya dampaknya sekarang ini datang kepada Tuhan, karena bisa jadi kutuk itu masih mengikat kepada kita. Apalagi kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Kalau kita percaya sungguh sama Tuhan, kutuk tidak lagi berkuasa atas kita. Iya. Tapi kalau kita jadi orang Kristen yang abal-abal doang gitu, ya cuma ya ke gereja, tapi esensi ke gereja, inti ke gereja ngapain tuh nggak ada. Jadi ke gereja ya tetap main handphone, ya matanya kayak ngeliatin pendeta yang khotbah gitu ya. Mulutnya komat kamit ketika nyanyi, tapi hatinya pikirannya kemana-mana. Datang ke gereja, fokus dengar firman Tuhan, tapi dia sadar abis ke gereja dia mau ke selingkuhannya. Ini kan konyol, banyak hal seperti itu. Ya, dibereskan. Ya intinya juga akhirnya kita nggak boleh sombong lah. Kalau sekarang ini kita lagi di atas ya lagi punya,
lagi ada, sadar dong itu dari Tuhan gitu. Berkat itu dari Tuhan, dikelola dengan benar. Jangan gara-gara punya berkat dari Tuhan tuh kita keluarin gampang aja. Kita akhirnya kadang ngerasa terlalu percaya diri sama diri sendiri. Kita naruh uang kita yang diberikan Tuhan sama kita untuk investasi hal-hal yang tidak kita kuasai, tidak kita dalami. Karena kita tahu nih hitung-hitungannya untung, kita tabur aja di situ. Wah, saya udah kenal banyak orang. Ya. Saya udah kenal banyak orang. Bahkan yang dekat dengan saya. Yang saya pikir tahu firman, tahu kebenaran. Tapi ya ternyata nggak bisa mengendalikan dirinya. Dia terus ikut dalam suatu proyek bisnis yang katanya menguntungkan. Dia terus invest. Tapi nggak curiga sama sekali bahwa rekan bisnisnya itu penipu. Sampai akhirnya semuanya habis. Bahkan akhirnya ketika akhirnya jujur sama saya, ketemu sama saya bilang, lu ditipu. Dia masih nggak percaya sama saya bahwa dia sudah ditipu. Saya sudah bilang stop hubungan sama orang ini, ya. Kalaupun hubungan sama orang ini, bawa dia ke pengadilan, bawa dia dalam jalur hukum, karena dia sudah menipu kamu. Dia nggak mau lakuin itu. Terus saya bilang jangan lagi investasi sama dia. Kalau dia minta uang, jangan kasih. Lo jelas-jelas ditipu. Di luar itu dia masih ikut apa? Ya masih kayak kerbau dicucuk hidungnya gitu. Akhirnya ketika udah habis-habisan, ya, dia merasa ya gimana gitu. Ada perbedaan pendapat dengan saya sedikit aja, ya. Padahal itu bukan prinsip sekali, ya. Tiba-tiba dia keluar dari Doi. Dan cerita yang di luar itu ya ceritanya macam-macam. Ya, saya diomongin lah apalah. Padahal dalam hati saya, Tuhan, saya tuh kalau ada orang keluar dari Doi, Bapak Ibu ya. Mereka ngomongin apa, saya diem. Saya dulu pernah dikeluarkan oleh gereja. Saya diem. Saya pernah dikeluarkan oleh GPIB ketika saya masih pemuda dulu. Karena saya melihat ibadah di gereja itu, di gereja saya ya, bukan GBP umum ya, GPIB di tempat saya ya. Itu kurang gimana gitu. Maka saya bikin retreatnya temanya akhir zaman. Itu sesuatu yang gak pernah didengar, gak pernah saya dapatkan di gereja itu, saudara. Saya undang pendeta karismatik. Saya masih ingat nama pendetanya. Ya, memang yang zaman itu jago banget ngomong soal akhir zaman. Kenapa? Karena saya pernah beli kasetnya di toko buku Gunung Mulia atau Immanuel. Dan dari kaset itulah saya tahu, oh ternyata rumahnya sama gereja kami tidak jauh. Jadi saya cari aksesnya, dapat nomor teleponnya. Saya hubungi, saya ketua panitia retreat, saya ketuanya, saya undang. Yo temanya ini ya Pak Pendeta. Ya. Oleh gereja di ACC. Cuma tadi ya, namanya birokrasi ya, gereja cuma ACC aja. Dia nggak ngerti gitu ya. Ya, saya udah jelasnya temanya begini, pengkhotbahnya ini akan bahas soal akhir zaman begini. Tapi ya biasanya kalau birokrasi kan gitu ya. Penatua, diakon senior, pendeta jemaat yang cuma proposal, kita gerakan pemuda mintanya uangnya cuma sekian. Oh, ada, dikasih aja. Pas kita retreat, pendeta lagi ngupas begitu, ada penatua gereja kita ikut retreat itu kan. Dengerin dulu. Ini bukan doktrin gereja kita nih. Wah, saya disikat, saudara. Saya disikat habis, saya dimarahi. Kenapa kamu? Lah, kan proposalnya sudah ada. Nah, efeknya panjang tuh, ya. Akhirnya saya bikin ibadah ya pakai ya bukan cuma gitar tapi pakai keyboard. Itu akhirnya menimbulkan kesan gak bagus karena gereja kita zaman itu nggak ada pakai keyboard, cuman piano doang kalau di gereja. Ya. Di dalam ibadah pemuda boleh pakai gitar. Tapi keyboard terus ketipung ya, terus kecer-kecer, pokoknya lagu-lagu yang lagu-lagu rohani yang kontemporer yang Frankie Hombing itu nggak bisa dinyanyikan. Ya lagunya lagu Kidung Muda-Mudi. Akhirnya saya dipecat. Tapi setelah saya dikeluarkan, saya nggak pernah jelekin juga. Ya. Karena bapak saya, ibu saya masih di situ. Saya diem aja. Sampai sekarang, ibu saya ya boleh dibilang hidup dari saya sekarang ini, bersama dengan saya. Tapi saya nggak pernah larang. Kalau ibu saya bilang, itu dong tolong hubungi Bu Pendeta minta didoakan. Oh, bukan berarti saya nggak doain, saya doain setiap datang ke rumah ibu saya. Tapi saya telepon pendetanya, Bu Pendeta, ibu minta dikunjungi, mau didoakan dan lain sebagainya. Karena saya biarkan tetap di situ karena menurut ibu saya dia bertumbuh di situ, mau gimana dong?
Terus saya dikeluarkan dari gereja Tiberias. Saya sebutin aja. Tapi nggak ada yang pernah bilang saya jelekin gereja itu. Nggak. Saya kunci rapat-rapat. Ya. Jadi kalau ada orang dari The Way terus keluar dari kita, terus dia jelek-jelekin saya bilang ya sudahlah. Saya aja dulu disakiti oleh yang besar aja saya nggak membalas ya. Apalagi yang cuma 1-2 orang ini. Tapi ngomongnya mereka kemana-mana ya sayalah. Isunya yang beredar ya itu jemaat itu gitu juga ya. Ada yang cerita sama dia, ya jemaat itu cerita pasti diomongin begini-gini. Saya bilang udah biarin aja. Tapi saya nggak pernah bela diri. Saya tahu kok mereka keluar kenapa, alasan mereka keluar kenapa, ya. Tapi itu tidak pernah keluar dari mulut saya. Meskipun di luar mereka cerita, mereka keluar tuh karena begini, karena saya begini, biarin aja lah. Tuhan yang tahu faktanya. Nah, hidup seperti ini loh saudara. Yang jujur aja berat. Saya bisa begini tuh nggak bisa karena kemarin sore, ini perjalanan panjang. Waduh, kalau saya masih muda ya saudara, belum bertobat bener ya. Faktanya tidak sesuai dengan realita, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan fakta. Wah, saya datengin orang itu. Saya orang yang tidak suka ribut-ribut gitu. Tapi saya paling nggak suka kalau orang itu apa yang diucapkannya itu tidak sesuai dengan fakta. Saya akan kejar orang itu. Paling tidak minta pertanggungjawaban. Kok lo ngomong begini? Kok kenapa ngomong sama orang lain begini? Faktanya kan begini. Itu saya dulu ya. Tapi ya setelah saya mungkin melewati banyak fase dalam kehidupan, ditempa oleh Tuhan gitu ya dalam pelayanan ya, sampai putih begini rambut ya, saya merasa saya udah berubah. Jadi kalau saya dengar sekarang ini pasti diomongin begini oleh orang yang sudah keluar dari komunitas kita, saya bilang iya sudah. Saya cuma jawab, kamu percaya siapa? Saya cuma gitu. Kecuali mereka pasti gimana sih ya, sebabnya itu kalau membuat mereka galau gitu ya. Karena beberapa juga ada yang datang kepada saya dan sempat limbung gitu ya. Yang benar siapa nih? Pase atau mereka gitu ya. Saya cuma tanya sama Tuhan. Tapi kalau mereka tetap condong, tapi saya merasakan hati mereka belum firm gitu, terus mereka terus bertanya sama saya, ya udah saya jelaskan, tapi tidak yang semuanya ya. Ya, saya jelaskan yang patut saja saya ceritakan dan ini hanya untuk kamu saja. Ya. Silakan tanya sama Tuhan, benar cerita saya apa cerita mereka. Jadi nggak usah gitu sebar yang jahat dengan yang jahat. Jangan sombong juga. Ya. Apalah kita saudara ya. Jangan sampai kelakuan orang Yehuda ini terulang lagi dalam diri kita. Gara-gara kesombongan. Kita sudah ngebahas Yesaya baru 1, 2, 3. Yesaya 2 itu ngomong kesombongan. Yesaya 3 juga ngomongin kesombongan. Dan ketika akhirnya kesombongan mendatangkan dosa, ya seperti Yehuda, itu habis. Nggak ada lagi pembesar, nggak ada lagi raja. Bahkan orang yang mau diangkat jadi raja pun menolak. Karena tidak ada apa-apa lagi di Yehuda yang bisa dibanggakan dan menguntungkan dia kalau dia jadi raja. Tolong dibaca lagi Yesaya pasal 2 tadi. Sehingga akhirnya Tuhan membangkitkan orang-orang yang muda. Ya. Kenapa? Ya, karena yang teorinya sudah mapan, dewasa, itu semua sudah give. Kota yang tadinya hebat, Tuhan bisa hancurkan sedemikian rupa. Jadi, kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami keterpurukan, coba introspeksi diri. Jangan-jangan karena kesombongan, karena dosa. Segera bertobat. Ya. Kalau saudara sekarang ini ada di atas, pesan saya, kalau kau anggap saya adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jangan sombong karena kelebihan semuamu itu. Ya, coba rendahkan hati dan sadari semua itu dari Tuhan. Sehingga kita bisa mengelola yang berkat berlebih dari Tuhan itu dengan baik, dengan bijak, sehingga akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Gitu ya. Semoga semua diberkati dan kita tutup dalam doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami belajar banyak dari Yesaya pasal 3. Mampukan kami Roh Kudus bukan cuma jadi cakap pendengar firman, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa di hari Kamis mendatang, di minggu depan. Kita lanjutkan pada soal kitab kita ini. Besok minggu saya khotbah. Saya khotbah menarik nih saudara. Saya khotbah soal yang namanya martir. Apa sih martir itu saudara? Ya. Karena pasti saudara banyak saudara yang nggak ngerti kata martir. Yang sesungguhnya itu apa ya? Di otak saudara martir itu orang yang mati bagi Tuhan, orang yang dibunuh karena imannya. Apakah semata-mata itu? Ya. Mari kita dalami soal martir sehingga kita akhirnya menjadi orang Kristen yang memang martir. Gitu ya.
Minggu besok saya khotbah itu. Kalau dari nanti dari tadarusan ini, dari khotbah saya soal martir ini, saudara masih ada pertanyaan, Minggu sorenya saya live streaming, saudara bisa bertanya ya tentang topik apapun juga, termasuk khotbah saya dan juga materi ini tadarus Alkitab ini. Dan setiap Senin, Selasa, Rabu terus ikuti program-program yang kami buat. Kamis nanti kita lanjutkan lagi tadarus Alkitab kita di minggu depan sampai Jumat sampai Sabtu. Gitu ya. Sukses, terus semangat, terus andalkan Tuhan. Jadilah orang Kristen yang pintar, jangan orang Kristen yang bodoh. Orang Kristen yang pintar itu orang Kristen yang mau belajar kebenaran dengan sungguh, karena kebenaran itu, yang sungguh itu, kita dapatkan hanya dari Tuhan. Pengajaran seperti dari saya, ini hanya tambahan saja. Tapi kalau kau menggali sendiri, kau akan temukan yang namanya mutiara terpendam itu. Sampai jumpa dalam program-program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.